Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ditanya siapakah orang miskin itu, maka jawaban kita pada umumnya adalah sama. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidupnya. Mereka orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pakaiannya. Yang ia pakai tidak sama dengan apa yang dipakai oleh orang-orang yang hidup di atas taraf kemiskinan. Orang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan makanannya. Menunya tidak bisa berganti-ganti. Menunya bahkan jauh dari kata standar penuh dengan gizi. Orang miskin adalah orang-orang yang mungkin dia mendapatkan tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal yang layak. Bahkan sebagian orang miskin itu tidak mendapatkan tempat tinggal sebagaimana orang-orang yang hidup di atas taraf kemiskinan. Kalau menurut standar Badan Pusat Statistik, orang miskin itu adalah orang yang pendapatannya sehari-hari dalam sehari itu di bawah 20.000. Tapi dalam standar kemiskinan dunia, orang miskin adalah orang yang kalau pendapatannya sehari itu adalah di bawah 30.000 rupiah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita sama. Orang miskin itu adalah orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Tapi standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah memulai ayat ini dengan pernyataan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. An-nas di sini mencakup yang tua dan yang muda. An-nas di sini mencakup yang kaya secara finansial dan mungkin miskin secara finansial. An-nas di sini mencakup para CEO, para branch manager, para direktur, para manajer. An-nas di sini mencakup bos dan karyawan. An-nas mencakup security. An-nas mencakup mereka yang bekerja di kantor atau mereka yang bekerja di pertanian, perdagangan. An-nas di sini mencakup bahkan orang-orang yang hanya tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Ya ayuhan nas meliputi semua unsur manusia. Antumul fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kalian itu miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah. Sesungguhnya kalian itu membutuhkan uluran dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan hanya dialah Allah yang al-ghani maha kaya dan yang al-hamid yang maha terpuji. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah dinisbatkan sebagai orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kisah Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan salah satunya di dalam Al-Qasas. Ketika Nabi Musa alaihissalam secara tidak sengaja membunuh nyawa seseorang, kemudian disampaikan kepadanya bahwa ia dikejar-kejar oleh pemerintahan atau kekuasaan pada saat itu, maka ia dinasihati untuk keluar dari kampung halamannya sendiri. Maka Nabi Musa keluar dari kampung halamannya, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar Nabi Musa dari kampung halamannya khaifan, dalam keadaan takut, dan bukan hanya takut, yataraqqab. Yataraqqab, ada malaikat raqib di sebelah kanan kita, artinya sangat dekat dengan kita.
Yataroqab berarti dia melihat ke kanan dan ke kiri, sangat was-was. Khawatir Nabi Musa kalau ia dikejar oleh orang lain untuk membalaskan apa yang ia lakukan. Dan ia dalam keadaan sendirian. Ia tidak punya teman dekat, ia tidak punya sahabat, ia tidak punya keluarga yang menemani perjalanannya keluar dari kampung halamannya. Apalagi ia tidak memiliki pasukan atau bodyguard. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab, dalam keadaan yang sangat miskin seperti ini. Ia kembali kepada Al-Ghani dan Al-Hamid. Qala Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang menganiaya. Al-Fakir ini meminta dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ia kembali kepada Al-Ghani dan Al-Hamid. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Kemudian dalam perjalanannya ia memutuskan mengambil arah untuk menuju negeri yang namanya negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa Madian, dalam keadaan ia tidak tahu siapa yang akan ia tuju di sana. Ia tidak memiliki destinasi yang pasti. Apakah di sana ada keluarga karib kerabat berasal dari bangsa yang sama? Apakah di sana ada perantau juga ke tempat itu? Apakah di sana ada dermawan, ada orang yang akan memberikan perlindungan? Ia tidak tahu. Tidak ada tujuan yang dituju. Walamma tawajjaha tilqa Madian, ia berjalan kaki dari negeri Mesir. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. 8 hari 7 malam perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ia memakan daun-daunan karena perbekalan yang sangat terbatas, dalam keadaan tergesa-gesa meninggalkan kampung halamannya. Bahkan Ibnu Katsir menjelaskan di tafsirnya, bahkan sendal yang dipakai, terompah yang dipakai berjalan 8 hari 7 malam itu bolong-bolong karena saking beratnya perjalanan dari negeri Mesir menuju negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa Madian, dan tak kala ia menuju negeri Madian di mana ia tidak tahu destinasi kemana ia akan menuju mendapatkan tempat perlindungan, ia kembali berdoa kepada yang Al-Ghani dan yang Al-Hamid. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku senantiasa memberikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus ini. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, sampailah ia di negeri Madian. Ia melihat ada dua wanita yang berada di satu sudut tepi sedang berdiri, dan di sebelah lainnya ada banyak sekali laki-laki ramai mengantri di sebuah sumber mata air. Maka ia bertanya kepada dua wanita itu, ma khatbukuma? Apa yang membuat kalian berdiri di sudut ini sementara di sana laki-laki sedang antri mengambil air? Mereka berdua mengatakan, kami ingin menimba air dari itu untuk memberi minum kambing-kambing kami. Tapi kami tidak mungkin bercampur dengan lelaki itu. Kami menunggu mereka selesai, kemudian kami akan mengambil air itu. Maka Nabi Musa bergegas antri dengan para lelaki itu. Tiba gilirannya ia menimba air dari sumur itu. Kemudian ia memberikan minuman kepada kambing-kambing kedua wanita tersebut. Perhatikanlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di titik ini, di mana perjalanan Nabi Musa 7 malam 8 hari, dengan keterbatasan bekal memakan daun-daunan, dengan perasaan lapar dan perasaan haus, sangat mungkin rasanya ia akan meminta ujroh, balasan kepada sesama manusia yang baru saja ia bantu. Ia timba air, ia berikan minum-minuman sampai kambing-kambingnya, domba-dombanya itu kenyang. Wajarlah kalau Nabi Musa kemudian mendatangi kedua wanita itu dan meminta, beri aku sesuap nasi, beri aku seteguk air, beri aku balasan, beri aku tempat tinggal karena aku sudah membantu kalian berdua. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan itu. Ketika selesai menimbakan air kepada untuk kambing-kambing, meminumkan kambing-kambing kedua wanita itu, fasaqalahuma thumma tawalla ila zil. Nabi Musa bergegas menuju ke sebuah shelter atau ke sebuah pohon besar. Walamma fasaqalahuma thumma tawalla ila zil faqal. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi kepada Al-Ghani dan Al-Hamid. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sungguh aku sangat fakir. Lima anzalta ilayya min khairin, beri aku kebaikan ya Allah. Perhatikanlah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa tidak meminta kepada sesama fakir. Nabi Musa tidak bergantung kepada sesama manusia. Walaupun ia bisa saja, karena baru saja memberikan balasan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi dia kembali kepada Al-Ghani yang Al-Hamid. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sungguh aku sangat fakir. Lima anzalta ilayya min khairin, beri aku kebaikan. Ia kembali kepada Al-Ghani dan Al-Hamid. Lalu apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada orang fakir ini?
Allah membalas, Allah mengijabah seluruh doa Nabi Musa alaihissalam. Faja'athu ihdahuma, sebagaimana yang kita ketahui, diutuslah satu wanita datang kepada Nabi Musa. Kemudian ia berkata bahwa ayahku mengundang kamu ke rumah kami. Datanglah ia ke rumahnya, ia ceritakan kepada orang tua kedua wanita tersebut. Apa kata orang tua itu? Najauta minal qaumiz zalimin, engkau selamat dari orang-orang yang sedang mengejarmu. Satu, ia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan oleh orang tua ini asbab ia meminta kepada Al-Ghani dan Al-Hamid. Tidak berhenti sampai di situ saja. Orang itu menawarkan satu di antara kedua wanita tersebut untuk dipinang oleh Nabi Musa alaihissalam. Baru sekian detik, sekian menit, atau sekian waktu yang belum lama, Nabi Musa ini adalah orang asing di negeri Madian. Ia bukan siapa-siapa di negeri Madian, bukan orang yang terkenal. Dia bukan kalangan bangsawan, ia bukan kalangan pejabat, ia bukan orang yang berada, tidak punya tempat tinggal. Bahkan untuk memberikan makan dirinya sendiri ia tidak mampu. Tapi bayangkanlah ketika ia bergantung kepada Al-Ghani dan Al-Hamid. Hampir-hampir mustahil buat kita rasanya. Ada orang asing datang ke tempat kita, kemudian orang pribumi di situ, atau orang asli di situ menawarkan, ambil anakku satu, engkau nikahi dia. Hampir-hampir mustahil. Tapi karena ia meminta kepada Al-Ghani dan Al-Hamid, Al-Ghani dan Al-Hamid ini menggerakkan semua resources yang ada di muka bumi untuk memberikan bantuan kepada orang yang hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapatkan wanita, salah satu dari anak dari orang tua tersebut. Kemudian ia ditawarkan pekerjaan, bukan hanya 8 tahun musim haji, tapi ia boleh menyempurnakannya 10 tahun musim haji lamanya. Ikhwani kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang fakir yang kaya. Orang fakir yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak bergantung kepada sesama fakir, ia tidak bergantung kepada sesama manusia, ia tidak bergantung kepada benda-benda yang lain, tapi ia bergantung hanya kepada Al-Ghani dan Al-Hamid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.